Senang rasanya ketika Pak Mahfud punya channel YouTube sendiri, yang mana Guys. netizen dan masyarakat seperti saya bisa memberikan komentar dan usulan. Pak Mahfud, saya Dara Sinta Kamelia, izin bertanya nih Pak. Seperti yang Oke. kita ketahui, akhir-akhir ini mulai banyak terkuaknya kasus korupsi nih Pak. Nah, pertanyaan saya dalam upaya memberantas korupsi ini, yang mana tantangan Berantas terbesarnya korupsi, adalah guys. budaya korupsi di birokrasi. Nah, menurut Birokrasi. Bapak, apa Wow. langkah strategis yang harus diambil agar reformasi birokrasi dapat benar-benar efektif dan berkelanjutan? Nah, yang kedua nih Pak, Yang kedua, di guys, media tegas. sosial banyak beredar info bahwa Bapak diminta menjadi jaksa agung oleh Bapak Prabowo. Apakah Oke. benar itu Pak? Kalaupun benar, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan jika Bapak dilantik menjadi jaksa agung? Mungkin itu saja Pak, akhir kata selamat tahun baru Salah dan jangan berpikir lelah bang untuk guys, mencintai salah. Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video pertanyaan dan juga sekaligus dijawab oleh Prof Mahfud MD guys, yaitu pertanyaan tentang apa ya, buruknya birokrasi guys, yang banyak korupsi ya di birokrasi, dan juga menjawab tentang yang banyak viral di media sosial guys, yaitu Prof Mahfud MD diminta Pak Prabowo untuk menjadi jaksa agung. Oke guys, kita simak jawabannya, kita gas. Oke, kita gas. Dara namanya ya Kamelia ya. Namanya agak-agak kurang jelas Pak karena buru-buru. Tapi Kamelia. Iya, tapi wajahnya tampil dan ketahuan Pak orangnya. Jadi dua Pak tadi ya pertanyaannya, tapi dimulai dengan senang ada kanal Pak Mahfud. Jadi kami senang. bisa langsung menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan. Ditanggapi dulu Pak Mahfud, apa Pak? Baik, betul tuh. Jadi pengamatan, saya sebut Kamelia saja ya, karena saya dengar ujungnya. Pengamatan Kamelia memang yang buruk di tempat kita itu adalah birokrasi. Birokrasi. Yes. Dulu zaman Bu Mega jadi presiden itu pernah ada istilah birokrasi keranjang sampah. Karena birokrasi sudah berusaha dibenahi dengan berbagai cara, tetap aja korupsi itu berkembang di birokrasi. Sampai sekarang nih, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional Indonesia, itu justru korupsi itu tumbuh di legislatif dan di birokrasi dalam bentuk konflik of interest di dalam perizinan dan sebagainya. Semuanya harus pakai suap. Kalau ndak nyuap, ndak dapat izin. Kalau memberi uang lalu ditangkap, dibilang nyuap. Yang dikorbankan yang memberi uang. Sehingga di sini di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum karena birokrasinya itu tidak bisa menegakkan hukum. Ada yang keliru mengatakan penegakan hukum itu kan di pengadilan. Penegakan hukum itu ada dua. Penegakan hukum yang merupakan penyelesaian terhadap kasus konkret, yaitu perkara karena ada konflik. Nah itu tempatnya di pengadilan. Penegaknya adalah hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. 4 catur wangsa penegak hukum ini adalah untuk menyelesaikan konflik kalau ada perkara di pengadilan. Tapi ada penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya, yaitu tidak ada konflik, melainkan pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi. Itu penegakan hukum. Pelaksanaan aturan dengan benar itu penegakan hukum. Nah birokrasi kita itu, ada yang mengatakan birokrasi kita itu birokrasi yang busuk, birokrasi korup dan sebagainya. Karena budayanya sudah begitu buruknya. Ya, oleh sebab itu, lalu di mana ya kata Mbak Kamelia tadi ya, keluhan-keluhannya seperti itu sejak dulu. Gimana peraturan-peraturan dibuat tapi tidak pernah ditegakkan. Kalau saya kuncinya satu, leadership. Pemimpin tertinggi negara ini sudah tahu semua apa yang terjadi. Pegang aja kepalanya masing-masing. Diberi target, kalau kamu tidak bisa membersihkan ini saya copot, tidak bisa ini saya copot, kan gitu. Dan itu yang bisa melakukan itu hanya presiden, karena kalau menteri terbatas pada lingkupnya, ya kan? Ya, nah itu yang Pak Mahfud mengatakan bahwa itu yang ditunggu sekarang dari presiden. Yang ditunggu, itu asa kita sekarang. Di tengah keputusasaan, Mbak Kamelia masih ada asa, yaitu komitmen, konsistensi dan ketegasan pimpinan tertinggi negara. Nah soal saya diberitakan, ya hari-hari ini ada video beredar saya diberitakan akan dilantik menjadi jaksa agung dan sebagainya. Itu semuanya hoax.
Jadi saya tidak ada urusan dengan itu, tidak ada saling memberi sinyal apapun tentang itu. Dan dulu kan sudah saya katakan, jabatan-jabatan di kepemerintahan itu supaya diberikan kepada pendukung-pendukung yang menang. Itu lebih fair, lebih etis gitu ya, standar etik saya kan begitu. Diberikan pendukung yang menang, yang kali ini jangan ngambek, tapi terus mengontrol dan memberi masukan. Nah, oleh sebab itu saya tegaskan, Camelia, tidak ada. Oleh sebab itu pertanyaan berikutnya, apa yang akan saya lakukan kalau saya dilantik menjadi Jaksa Agung? Tidak ada jawabannya karena itu tidak ada. Pokoknya hukum harus ditegakkan secara umum. Karena itu hoax, maka tidak ada jawabannya ya. Jawabannya. Oke, diteruskan lagi. Baik Pak, kita lanjut ya. Ini dari episode 9 dan episode 8 nih. Halo Pak Mahfud. Yang nyisirin Pak Mahfud siapa ya? Lebih ganteng dan lebih muda loh Pak, dengan gaya rambut seperti itu. Ini dari Nani Kurniawati. Saya teruskan Pak. Ini dari orang kantor ya. Keren rambutnya, boleh dicoba kacamatanya, ganti style aviator of frame yang persegi dan tebal. Waduh, detail memperhatikan penampilan Pak Mahfud. Monggo Pak. Rambut saya disisir ya saya sendiri sih, tapi biasanya kalau saya mau berangkat keluar rumah, istri saya nyisirin gitu. Itu rambutnya kurang rapi, wah itu sudah waktunya dipotong rambutnya. Nah, ini disemprot minyak ini dulu gitu. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Mbak siapa ya guys, Camelia atau siapa tadi, tentang pertanyaan tentang korupsi di Indonesia yang maraknya itu ya di birokrasi ya guys, sangat marak. Dan juga memang iya, karena guys, istilahnya pungli, tapi kalau ketahuan itu yang memberi uang dinamakan penyuapan. Jadi yang kena itu yang memberi uang guys, malahan wow ini piye. Dan juga tadi ada jawaban yang guys, Pak Mahfud atau ya yang beredar di media sosial guys, Prof Mahfud diminta Pak Prabowo untuk menjadi Jaksa Agung guys, dan sudah dijawab dengan tegas yaitu hoax. Dan kembali lagi guys, kita mengulik lagi tentang guys, korupsi sangat susah sekali diberantas di Indonesia guys, karena guys ya, karena di birokrasi. Dan Prof Mahfud MD menyarankan yaitu komitmen para pemimpinnya guys, harus dipegang kepalanya, kalau nggak bisa selesai diganti orang kenal. Tapi ya itu jawabannya, begitulah guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.